Perkenalkan, nama saya Aisyah Farah, NRP 21932242. Saya dari kelompok 1 Pancasila. Perkenalkan, nama saya Christine Madianti. NRP saya 21932255. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frentia Sabirantoma, NRP 21932264. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Ningtyas, kelas RMIK kelas C, NRP 21932269. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korin Kharisa, NRP 21932274 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Madinarika Putri. NIM saya 21932295. Saya kelompok 1, yaitu Pancasila dalam lintasan sejarah. Perkenalkan, nama saya Marcelina Ririn Arya Cendani dengan NRP 21932292. Saya dari Pancasila kelompok 1, RMIKC semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan Pancasila dalam lintasan sejarah pada masa kerajaan. Yang pertama adalah zaman kerajaan Kutai, di mana masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia. Pertama kalinya dengan menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan yang muncul kemudian di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, muncullah sebuah kerajaan di daerah Sumatera yang bernama Kerajaan Sriwijaya, yang kekuasaannya di bawah Wangsa Sailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedukan Bukit di kaki Bukit Siguntang, dekat Palembang, Sumatera Selatan, yang bertahun 605 Caka atau 683 Masehi dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Palawa. Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan armada lautnya. Kunci-kunci lalu lintas laut di sebelah barat dikuasainya, seperti halnya Selat Sunda pada tahun 686 Masehi, kemudian Selat Malaka 775 Masehi. Pada zaman itu, Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang perajin dengan pegawai kerajaan, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Terima kasih. Selanjutnya, zaman kerajaan sebelum Kerajaan Majapahit, yaitu Kerajaan Holling pada abad ke-7 dan Sanjaya pada abad ke-8, yang ikut membantu Candi Kalasan untuk Dewatara. Menurut prasasti Kelagen, Raja Arlingga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu zaman Kerajaan Majapahit. Pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama pada tahun 1365, yang di dalamnya telah terdapat istilah yang disebut dengan Pancasila. Kedua, sila kemanusiaan telah terwujud, yaitu hubungan antara Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja, mengadakan persahabatan dengan negara-negara tetangga atas dasar Mitrekas Tata. Yang ketiga, nilai-nilai sila persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada, yang diucapkannya pada sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331. Keempat, sila kerakyatan sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit
menurut Prasasti Berumbung pada tahun 1329. Dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit, terdapat semacam penasehat kerajaan. Yang kelima, perwujudan sila keadilan sosial adalah sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa zaman Kerajaan Sriwijaya dan zaman Kerajaan Majapahit adalah sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada masa penjajahan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan bangsa Jepang. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang memasuki wilayah Indonesia untuk melawan Belanda, hingga Belanda atau bangsa Belanda menyerah kepada Jepang dan menyerahkan Hindia Belanda kepada Jepang. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam perjuangan ini yaitu tidak nyata maupun tidak tersurat. Dan nilai-nilai Pancasila ini sudah ditanamkan atau sudah dipupuk dalam Deklarasi Sumpah Pemuda, yaitu persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan. Dan yang kedua adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam sistem penjajahan. Di dalam perjuangan ini, di dalam sistem ini, bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia sangat menderita hingga bangsa Belanda sangat memukul hati nurani untuk membantu bangsa Indonesia untuk menganjurkan adanya etika politik yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, etika politik diterapkan di negara Indonesia sendiri. Sekian dari saya, dari sistem penjajahan. Sejarah awalnya berdirinya SDI sampai berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Sarekat Dagang Islam, disingkat SDI, merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar pergerakannya. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keluasaan masuknya pertama SDI di Solo tahun 1906. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan adanya dua peristiwa penting, yaitu yang pertama, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak tahun 1959, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau yang biasanya disebut dengan Harkitnas. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa peristiwa yang ada di masa kebangkitan nasional. Berdirinya organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Selanjutnya, berdirinya Indisi Party. Indisi Party didirikan oleh 3 serangkai yang beranggotakan para cendekiawan Hindia Belanda. Mereka adalah E.F.E. Douwes Dekker,
Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Wardi Suryo Diningrat alias Ki Hajar Dewantoro. Tiga tokoh terpelajar tersebut mendirikan Partai Hindia di tanggal 20 Desember 1912. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka dengan memupuk semangat nasionalisme serta patriotisme di dalam dada orang Hindia Belanda. Menjelaskan era kemerdekaan dan masa Orde Lama. Pada era kemerdekaan, tepatnya tahun 1950-an, muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif dari beberapa tokoh yang berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Pada era kemerdekaan ini diawali dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dilanjutkan dengan sidang PPKI, yaitu sidang PPKI yang pertama membahas naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian sidang kedua PPKI menentukan daerah provinsi. Kemudian dilanjutkan sidang ketiga PPKI yaitu membahas agenda Badan Penolong Korban Perang. Kemudian sidang keempat PPKI yaitu membahas agenda Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Pancasila era Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa di mana kondisi pada politik dan keamanan dalam negeri sedang dipenuhi oleh berbagai kekacauan dan kondisi sosial budaya yang berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah berubah menjadi masyarakat merdeka. Periode ini juga dikenal sebagai bentuk periode demokrasi terpimpin, karena pada masa ini, demokrasi bukan berada pada kekuasaan yang dipegang rakyat, sehingga yang memimpin demokrasi adalah nilai-nilai dari Pancasila, tetapi tetap berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Kemudian terjadilah beberapa penyimpangan penafsiran terhadap dasar negara Pancasila di dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi otoriter, yaitu mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup. Dalam periode ini juga terjadi suatu pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Era Orde Baru, yaitu Dekret Presiden nomor 12 tahun 1968, terjadinya pembangunan nasional, swasembada pangan, dan Pancasila sebagai dasar utama memerangi komunis. Sedangkan di era reformasi, lengsernya rezim Orde Baru yaitu rethinking, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan pemilihan umum presiden ini terjadi pada tahun 2004 dan menjunjung tingginya nilai Pancasila dan kewarganegaraan.